jangan lupa dibaca. Bersama Pak Nurmanza, kita belajar statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baiklah, perkenalkan nama saya Messi Wida Junita dengan NPM A1A022004. Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Yang terhormat Bapak Nurmanza selaku dosen pengampu statistik pendidikan. Baiklah, di video ini saya ingin memenuhi tugas akhir dari mata kuliah statistik pendidikan. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Dialah kita masih bisa berdiri di sini dengan sehat. Serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang ini. Baiklah, di sini inilah visi misi dari prodi saya. Baiklah, langsung saja ke penjelasan materi. Yang pertama, materi uji validasi. Validasi yaitu adalah ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukuran. Dalam buku Supardi 2015 halaman 98. Berikutnya itu adalah jenis validasi. Yang pertama itu validasi isi konten, validity atau kokular, mengukur tujuan khusus sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan dalam kurikulum. Yang kedua itu validasi konstruksi, yaitu butiran-butiran instrumen penilaian yang dibangun mengukur setiap aspek berpikir yang terdapat dalam tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya itu validasi ada sekarang itu concurrent validity atau empiris. Hasilnya sesuai dengan pengalaman lampau dengan sekarang. Yang terakhir itu validasi prediksi, yaitu memiliki kemampuan meramalkan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Ini adalah rumus menghitung validasi mutu instrumen. Itu adalah rumusnya seperti korelasi point biserial RPBI. Itu RPBI sama dengan MP dikurang NT dibagi ST akar P per Q. Keterangannya, RPBI yaitu adalah koefisien korelasi poin biserial. MP rata-rata skor dari subjek yang menjawab benar bagi item yang mencari validasi. MT rata-rata skor total. ST standar defisial dari skor total. P proporsi siswa yang menjawab benar, yaitu seperti banyaknya siswa yang menjawab benar dibagi jumlah seluruh siswa. Q, proporsi siswa yang menjawab salah atau Q sama dengan 1 dikurang P. Baiklah, selanjutnya itu adalah materi uji normalitas. Uji normalitas sebagai persyarat untuk pengujian hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan mempelajari apakah distribusi sampel yang dipilih berasal dari sebuah distribusi populasi normal atau tak normal. Kadir 2015 halaman 143. Adapun beberapa teknik analisis yang wajib diuji normalitas. Yang pertama itu uji T atau uji tes uji. T yaitu adalah salah satu uji statistik untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan oleh peneliti dalam membedakan rata-rata pada dua populasi. Yang selanjutnya itu adalah uji F atau uji serentak atau uji model uji ANOVA. Uji F yaitu untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Selanjutnya, itu adalah uji homogenitas, itu hakikat uji
homogenitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi sama atau homogen. Uji homogenitas sebagai persyaratan untuk menguji hipotesis pada statistik inferensial yang bertujuan menjaga komparabilitas, terutama untuk menguji hipotesis tentang perbedaan rata-rata melalui uji T dan uji F. Kadir 2015 halaman 143. Sedangkan untuk penelitian survei kolerasi, pengertian homogenitas didasarkan pada homogenitas konseptual. Apabila homogenitas tidak dipenuhi, maka beralih menggunakan pendekatan statistik uji T atau Robuts. Selanjutnya, jenis homogenitas dalam penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Yang pertama, homogenitas teori atau konsep berkaitan dengan variabel penelitian. Misalnya, kita ingin meneliti logat penutur bahasa Indonesia, populasinya adalah semua orang Indonesia yang sudah lancar berbicara. Jelas populasi tidak homogen karena logat Indonesia berbeda-beda. Kemudian diturunkan menjadi satuan-satuan berdasarkan wilayah, maka masing-masing subpopulasi berdasarkan logatnya akan homogeni. Selanjutnya, homogenitas kelompok atau grup ditemui dalam penelitian eksperimen yang bermakna bahwa kelompok yang terpilih secara random sehingga kelompok-kelompok tersebut ekuivalen dalam segala hal kecuali perlakuan berbeda yang akan diberikan. Homogenitas atau ekuivalen diperoleh melalui proses randomisasi subjek. Selanjutnya yaitu homogenitas data atau homogen varians. Data memiliki variasi atau keragaman nilai sama atau secara statistik sama sehingga penekanan homogenitas data pada keragaman varian tersebut. Baiklah, langsung saja ke materi selanjutnya yaitu uji analisis regresi, yaitu hakikat analisis regresi adalah salah satu teknis analisis dari jenis penelitian asosiatif yang mempelajari pengaruh variabel bebas prediktor terhadap variabel tak bebas criterions. Kadir 2015 halaman 175. Yang kedua yaitu adalah persyaratan analisis regresi. Yang pertama, terdapat logika konseptual yang kuat yang menghubungkan antara variabel bebas prediktor dan variabel tak bebas kriterion. Yang kedua, variabel prediktor mendahului kriterion dari segi urutan waktu. Contoh, pemberian remunerasi kejadiannya mendahului pengukuran kinerja pegawai. Selanjutnya, memiliki arah pengaruh drag effect, yaitu dari prediktor ke kriterion dengan simbol anak panah kepada berkepala satu. Misalnya, prediktor sama dengan X dan kriteria sama dengan Y, maka arah pengaruh ditulis sebagai YX atau pengaruh X terhadap Y, tidak sebaliknya. Hal ini berbeda dengan analisis korelasi yang dimana hubungan X dan Y serta Y dan X bermakna sama. Jadi, berkorelasi dengan Y memiliki makna yang sama dengan Y berkorelasi dengan X. Selanjutnya, terdapat contoh secara statistik sehingga pengaruh prediktor lain dalam model terhadap kriterion di luar prediktor yang dipelajari dapat dikontrol pengaruhnya. Misalnya dalam analisis regresi ganda Y atas X1 dan X2, maka dipengaruhi X1 terhadap Y adalah korelasi unik X1 terhadap Y. Setelah mengontrol korelasi X2, begitu pula pengaruh X2 terhadap Y adalah korelasi unik X2 terhadap Y setelah mengontrol korelasi X1. Dan selanjutnya yang terakhir, dalam analisis regresi, secara efektif bekerja melalui uji signifikan koefisien bersama regresi uji beta atau uji koefisien korelasi parsial.
Baiklah, selanjutnya berikut jenis analisis regresi. Yang pertama ada analisis regresi gerhana, yang kedua analisis regresi ganda 2 prediktor, ada yang terakhir analisis regresi ganda 3 prediktor. Dapat di sini kita lihat ada rumus untuk mencari menggunakan rumus manual. Modal regresi Y delta tambah Bx tambah E populasi fungsi taksiran Y A tambah Bx sampel. Nah, dapat teman-teman lihat di sini adalah rumus cara mencari menggunakan cara manual. Untuk mencari regresi sederhana, ini untuk sederhana, ini untuk yang ganda 2 prediktor, dan ini untuk yang 3 prediktor. Selanjutnya, materi pengertian uji perbedaan dua parameter rata-rata. Uji perbedaan dua parameter rata salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok yang sudah diklasifikasikan dalam buku Kadir 2015 halaman 295. Selanjutnya, itu jenis uji perbedaan dua prediktor rata. Yang pertama, uji prediktor perbedaan dua parameter rata sampel bebas. Yang kedua, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak bebas. Yang terakhir, uji perbedaan dua parameter rata-rata sampel tak homogen atau heterogen. Selanjutnya dapat teman-teman lihat di sini ada uji persyaratan, uji normalitas, uji homogen, yaitu uji T. Untuk mencari uji T, itu rumusnya TO sama dengan Y1 dikurang Y2 per SE. Dengan TO lebih besar dari tabel atau H ditolak manual. Atau apabila menggunakan SPSS, nilai signifikan 2 min Pilot P min Paule dibagi 2 baru lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya, materi selanjutnya itu adalah analisis varian. Pengertian analisis varian adalah salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian komparatif atau eksperimen dengan pengujian hipotesis, mempelajari atau menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari dua kelompok sampel, baik dalam penelitian, eksperimen, atau bisa juga ex post facto. Dalam buku Kadir 2015 halaman 313. Selanjutnya, pada analisis varian ini juga terdapat jenis analisis varian. Yang pertama, jenis analisis satu jalan teknik. Analisis untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak, pengujian hipotesis menggunakan uji F. Selanjutnya, analisis varian satu jalan grup Wien-Trachtman, GWT, teknik analisis untuk penelitian eksperimen khususnya pada kluster kelompok dalam jumlah yang sama, setiap kelompoknya diberikan perlakuan. Yang terakhir, analisis varian dua jalan teknik analisis untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan rata-rata antara kelompok sampel menggunakan two-factor design atau treatment by level design baik dalam penelitian eksperimen maupun causal separatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Selanjutnya di sini saya juga menampilkan satu contoh mencari uji korelasi secara manual. Pertama-tama teman-teman membuat tabel data terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada penyelesaian RxY1 yaitu sigma dari X1 dikali Y ini dipindahkan ke sini. Nah, dapat teman-teman lihat bahwa di sini ada penyelesaian untuk mencari uji korelasi secara manual. Sebelum saya menutup video singkat saya, di
sini saya ingin mengucapkan selamat pantun. Hari Rabu ke Kota Tua, naik kuda membawa paya. Terima kasih untuk semua sudah menonton video saya. Baiklah, inilah video singkat dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.